Dan ini dia line up yang langsung diturunkan oleh Coach Jakob Frickgol. Iya, Hilman Syah ya. Selalu menjadi pilihan utama. Erwin Gutawa, Ganjar kolaborasi. Dua pemain yang menjadi tembok kokoh sebenarnya ya. Ini kita lihat 4-3-3. Ada Rashid, ada Patrick yang dimainkan untuk bisa menggantikan peran dari Yakob Sayuri. Ya, Patrick Kalon menarik, Bung Supri. Kita tahu ayahnya zaman era Anda ini. Iya, Musa Kalon, Musa era Kalon. 90-an ya. Ini Yakob Hall. 11 penampilan masih belum memberikan kontribusi atau mengangkat performa dari PSM. Ya, Jakob Hall dan Alfreandra Dewangga sudah terlihat di sana. Nanti kita akan lihat akan bermain di posisi fullback kiri atau center back. Dan ini dia line up juga langsung dari PSIS Semarang. Ya, Joko Ribowo menggantikan Jandia, ada Wallace, ada Fendi, Eko Utomo, kemudian di depan juga tetap mengandalkan Walsh, ditopang oleh Komarudin dan Septian David. Ya, kick-off akan segera dimulai. Oke. Ya, baik sekali Rashid Bakri dan sikat. Oh, Patrick Kalon tendangannya terlalu lemah tadi, sayang sekali pemirsa. Satu serangan balik cepat kali ini. Kita lihat counter attack dan Jonathan Kantilana, baik sekali. Transisi coba dilakukan, tapi lagi-lagi bagaimana Ganjar Mukti menghalau bola. Ya, Bung Supri, sayang sekali tendangan Patrick Kalon masih terlalu lemah. Iya, kita lihat berawal dari trupas yang baik ya dari seorang Dalen, Rashid Bakri melakukan cutback dan di sini Patrick Kalon begitu ragu-ragu untuk melesakkan sebuah tendangan menjadikan gol. Jonathan Kantilana kembali PSIS Semarang, satu peluang kali ini kita lihat Jonathan Kantilana sudah lakukan. Apa yang terjadi pemirsa? Kita lihat satu peluang dari servis bola mati, di mana dalam posisi yang tidak terlalu bagus, Jonathan Kantilana melakukan sebuah eksekusi tendangan langsung ke gawang dan masuk pemirsa. 1-0 PSIS Semarang unggul atas PSM Makassar. Iya, bagaimana eksekusi yang begitu dingin, begitu baik, begitu kelas dari seorang Jonathan Kantilana memaksimalkan sebuah set piece tendangan bebas dan bisa merubah skor. Untuk sementara PSIS unggul 1-0. Kita lihat bagaimana putaran bolanya, penempatan posisi di tiang yang begitu sempit. Bola putarnya tidak bisa diantisipasi oleh Hilman Syah. Kali lagi kita salah lihat, berbahaya Komarudin, hampir tadi. Kita lihat sebuah rebound yang langsung diambil dengan memilih mengeksekusi. Ini dia bola pertama dan ya ada pantauan bola kedua mengarah kepada Komarudin, tapi itu bisa mendapatkan sebuah gol. Berbahaya, gol kali ini, gol. Tadi langsung lagi berikan umpan cutback kepada Jan Plam yang sudah bisa dibaca dan ada Dewangga di sana dan tahu betul bola akan diarahkan kemana, langsung dihalau lagi ke depan. Sayang sekali tidak memilih juga untuk mengambil atau menendang langsung ke gawang. Kita lihat tantangan ulang, Supri. Iya, kita lihat ya transisi yang baik dari seorang Plam memberikan umpan kepada gol dan gol melakukan comeback, cutback. Jauh lagi dari Rashid Bakri. Baik sekali kita lihat satu peluang. Sayang sekali pemirsa, kita lihat bagaimana Patrick Kalon sentuhan pertama betul-betul baik sekali. Ini dia, ya kontrol bola yang sempurna, tapi akhir dari eksekusinya yang masih belum ke gawang. Dan kalau ini gol, mungkin bisa dicalonkan sebagai salah satu gol terbaik di pekan ini. Ada pergerakan dari Arfan yang muncul dari blind side. Ya, Patrick lagi umpan terobosan pada Jan Plam. Gol! Itu dia William Plam. Tiba-tiba menusuk dari sisi kanan. Tidak diduga-duga. Skillnya akhirnya keluar. Dan bisa langsung mengarahkan bola. Bukan dengan kaki terbaiknya. Tapi mampu akurasi senjata utama dari Jan Plam. Tidak keras dan bola masuk 1-1 PSM Makassar. Ya, kita lihat ya. Kembali para pemain PSM mencoba memanfaatkan ruang antar lini yang terbuka. Bagaimana pergerakan dari Plam dengan dribbling, kemudian mengeksekusi dengan kaki kiri dan menempatkan bola yang begitu baik, bola yang begitu tajam di sebelah kanan penjaga gawang dari Joko Ribowo. Yance Sayuri,
tiba-tiba saja mengagetkan, memberikan sebuah pandangan keras. Tapi lagi-lagi masih sedikit melenceng di sebelah kiri tiang gawang dijaga oleh Joko Wibowo. Iya, terlihat ya, ada ruang terbuka. Yance mencoba melakukan shooting dari luar kotak penalti. Patrick Kalon kirimkan umpan. Kita lihat, masih ada gol! Lagi-lagi terbuang percuma. Peluang dari gol, bahkan tidak on target. Ini kembali lagi bahwa peran dari gol-gol yang diharapkan untuk bisa menjadi pembeda, yang diharapkan untuk bisa memberikan ketajaman, masih belum mampu memaksimalkan. Ini dia Septian David Maulana. Terkena mistar gawang. Masih terjadi perebutan. Tapi Hilmansyah dengan sigap tadi menjaga atau menangkap bola. Luar biasa. Tendangan keras. Septian David. Boom. Wow. Sayang sekali Bung Supri. Sayang sekali. Dari seorang Hilmansyah dan dia mampu menangkapnya. Nupluit dan sudah dilakukan kick off. Babak kedua sudah dimulai pemirsa. Dia berhasil direbut, luar biasa Yance Sayuri kali ini. Janpla, masih Janpla. Pressing yang luar biasa. Itu dia kemampuan, keunggulan dari Will Janpla yang tiba-tiba sudah ada di kotak penalti. Kemudian mendapatkan bola dengan begitu tenang. Capping bola yang begitu luar biasa. Dan satu pressing tidak terlalu keras. Mampu memberikan keunggulan bagi PSM Makassar. Iya, terlihat bagaimana kecerdasan dari seorang Plam memaksimalkan kemampuan aksi individu dia dan diakhiri dengan sebuah pressing yang begitu dingin. Kita lihat, kepung dua pemain mencoba melakukan capping dan diakhiri dengan pressing yang begitu kuat, begitu tenang, begitu tajam. Kita lihat bagaimana eksekusi yang luar biasa, eksekusi yang berkualitas dari seorang Plam. Baik sekali, Jonathan Cantilana. Umpan terobosan, berbahaya kita lihat. Satu tendangan keras yang masih mampu ditepis lagi. Bagaimana upaya dari Rian Ardiansyah masuk menggantikan Septian, ada sentuhan, ada eksekusi. Ya. Hampir tadi pemirsa, sundulan kita lihat. Hampir saja dilakukan dari Dewangga dan dia Wahyu Pras tadi. Bersiap Jonathan Cantilana. Dan hati-hati. Dibuang saja keluar tadi oleh Abdul Rahman. Menyelamatkan tadi pantulan bola yang bisa saja berbahaya untuk melakukan rebound dan dihalau keluar oleh Abdul Rahman. Sementara itu kembali Alfreandra Dewangga sudah bersiap juga dan sudah dilakukan kali ini. Balik lagi pada Dewangga, lagi-lagi Dewangga. Sayang sekali masih terlalu tajam tadi bola untuk bisa coba dilakukan sundulan ke gawang. Sayang sekali. Iya, bagaimana putaran bola yang dilakukan oleh Dewangga sebenarnya sudah begitu kuat, begitu deras, tapi akurasinya ya. Ya, ini dia. Ini tadi kebetulan arah bola juga langsung menuju kepada Hilmansyah ya. Betul. Sayang. Sama-sama kita lihat ya, memilih mengumpan kali ini. Berbahaya. Atau Wahyu Pras tadi atau Rian Ardiansyah, kita akan lihat sama-sama. Umpan, sundulan. Iya, Wahyu Pras ya.